seneng teman saya nih. Udah dikasih obat meriang, bisa buat tambah vitalitas juga. Asalkan kita bisa menjaga mutu dan bisa mengerti apa keluhan-keluhan pasien, kita pasti bisa bertahan. Hidup ini penuh dengan tuntutan yang selalu dibayangi kegagalan. Sampai di mana kamu kan bertahan? Ingin menarik, ingin coba untuk bebaskan diriku. Li, halo Li. Ayolah Li, jadwal main futsal ini Li. Aduh. Nggak bisa cuy. Kenapa lo? Meriang gua. Ya, lagi ini hari meriang. Minum obat lah Li. Aduh, beli di warung kek. Gua nggak biasa obat-obatan gitu. Lo biasanya obat apa ya? Obat nyamuk? Aduh, lu sakit malah bercanda aja cuy. Ini obat apa dong Li? Aduh. Nih. Gua biasa beli obat-obat ini herbal nih. Obat herbal, obat apaan lagi? Ini toko nuansa herbal Mbak ya? Iya, betul. Nah Mbak, aku mau nyari ini Mbak, obat meriang Mbak. Buat teman saya meriang, dia nggak biasa minum pakai obat jahe ginseng. pasaran. Hah? Pakai jahe ginseng. Jahe ginseng. Ini jahe ginseng. Wah, apalagi Mbak biasanya? Ada banyak sih ya kalau buat itu. Ada jahe purwacem. Wah, banyak Mbak ya, buat meriang Mbak ya. Iya. Jahe purwaceng. Wah Mbak, tapi ini salah kayaknya nih Mbak. Ini buat menambah vitalitas kayaknya nih Mbak. Itu fungsi lainnya. Fungsi lainnya? Jadi buat stamina pria ya biasanya yang konsumsi laki-laki. Oh gitu. Tapi saya nyari buat meriang Mbak, bukan buat Bisa. vitalitas. Jadi oh bisa juga selain ini. buat flu, buat masuk angin, bisa untuk stamina juga. Wah, seneng teman saya nih. Udah dikasih obat meriang, bisa buat tambah vitalitas juga. Wah, mantep nih jahe purwaceng nih. Yang mana? Dua? Itu. Jati Cina ya Bu ya? Ya, jati Cina sama Purwacengnya Sama ya. Purwaceng. Bu, beli apa Bu? Purwaceng sama jati Cina. Jati Cina sama purwaceng. Iya. Buat apa purwaceng Bu? Jadi cina satu ya? Ya. Wah, buat satu suami. Kayaknya produk Jadi laku 50 bener sama nih. 50. Wah, Ini brosurnya ya Bu? Saya kasih 2 ya? sering Bu beli sini Bu? Ya, sering. Sering Bu? Wah, suaminya makin greng ya Bu ya? Iya, Oh, soalnya iya. kan gemuk. Oh. Iya, vitalisnya. Oh iya, mantep Ibu Wah, tapi Mbak produknya banyak banget nih Mbak, saya lihat Mbak. Iya. Ada yang kapsul, ada yang daun, ada yang Ada ini yang wah, cup, banyak. ya, Jadi racikan. total tuh berapa Mbak? Ada Jumlahnya? sekitar 65 jenis ya. 65 jenis produk herbal. Wah, banyak banget Mbak. Kayaknya ini bisa jadi peluang bisnis yang lumayan menghasilkan Mbak ya? Lumayan. Omsetnya berapa Mbak ini Mbak? 1 bulannya kotornya bisa 40 ya. 40 juta. Wah, ini memang sangat menguntungkan nih Mbak. Jadi saya ini sekarang jadi pengen belajar nih Mbak. Gak cuma beli obat flu aja, tapi pengen belajar. Bisa Mbak? Bisa datang ke pabrik aja. Datang ke pabrik? Di Tangerang. Gila, tapi produk tuh yang paling laku yang mana Mbak ya? Jahe purwaceng ya. Jahe purwaceng sama teh jati Cina bisa banyak dicari orang. Wah, Ini teh buat jati Cina. buat pelangsing, ini buat Jauh nih Mbak ya? laki. Dari negeri Cina Mbak? Enggak, dari Oh, lokal enggak. kita. Oh, dari lokal. Pikir dari Namanya teh jati Cina. Jauh. Oh, ini buat apa Mbak? Itu buat melangsingkan, Melangsingkan. Wah, melunturkan lemak. menurunkan lemak. Wah, Iya. pasti laku ini Mbak ya. Iya, banyak yang cari. banyak perempuan pasti pengen kurus ya. Banyak yang Wah. cari perempuan. Itu ya, perempuan, ini laki-laki yang cari. Niatnya bantu teman yang sedang sakit, malah dapat peluang bisnis yang menjanjikan nih. Gimana nggak menguntungkan? Produknya banyak banget. Dari ramuan untuk penyakit ringan, penyakit berat, bahkan juga untuk kecantikan. Dan menariknya, membuat ramuan-ramuan herbal cukup mudah. Jadi siapapun yang berminat, pasti bisa. Wah, jadi Mbak kalau saya mau belajar nih, awal-awal tuh gimana Mbak? Nanti kita ke pasar, kita belanja bahan-bahannya. Jadi semua bahan-bahan produk ini dari pasar? Ada di pasar. Ada di pasar? Semua di pasar. Wah, berarti setiap orang bisa dong Mbak buat produk herbal ini Mbak? Bisa. Bisa di rumah ya? Bisa. Wah, menarik Mbak. Yaudah Mbak, saya sekarang bungkus yang ini aja Mbak. Buat teman saya yang lagi meriang. Nih, yang 3 ya. Berarti pasarnya besok kita Mbak ya? Boleh, Kak. Asik. Ajar bikin produk herbal. Purwaceng.
Mbak Rahmawati memenuhi janjinya untuk mengajari saya membuat ramuan herbal. Sebelum ke pasar, ada satu bahan yang harus diambil terlebih dahulu, daun jati Cina. Ini pohon-pohon apa, Mbak? Ini pohon tanaman obat ya. Tanaman obat. Ini yang namanya pohon jati Cina. Pohon jati Cina ini ya? Iya, ini. Daunnya- Ini daunnya. Oh, daunnya seperti ini. Nggak ada bau? Ada baunya. Ada baunya bau sedikit khasnya. ya? Iya, ada bau khasnya. Wah, ini fungsinya untuk apa nih, Mbak, daun jati Cina Untuk ini, Mbak? melangsingkan. Untuk melangsingkan. Mengeluarkan Wah. lemak. Ini langsung dimakan gini, Mbak? Enggak, Daun ini walaupun mini, khasiatnya maksi. Daun jati Cina bisa bermanfaat bagi mereka yang punya masalah dengan berat badan. Kita nyari bahan apanya, Mbak, di sini, Mbak? di sini ya cari jahe merah, Jahe merah, kapulaga, kapulaga, kembang pala, kembang pala, biji pala, kayu manis. kayu manis. Wah, kapulaga biasanya mau nasi kebuli itu, Mbak, saya tahunya, Iya, Mbak. kalau di herbal dipakainya untuk menghangatkan badan. Menghangatkan untuk badan. panas Sekarang jalan. kemana kita, Mbak? Kita belok ke sini ya. Goblok sini. Beli apa aja, Mbak, kita sini, Mbak? Ya, kita beli rempah-rempah ya. Rempah-rempah ya. Ini Wah. kita beli ini kembang pala. Kembang pala, Mbak, ya? Saya ambil ya. Ini. Kembang pala. Oh, kembang pala tuh seperti ini ya? Kembang pala. Wah. Wah, harum palanya masih kenceng ya? Iya, Ini untuk apa nih, Mbak, kembang pala, Mbak? tadi yang tadi saya bilang untuk membuat pusing ya. Buat sakit migrain, kepala. sakit kepala. Migrain. Wah, bisa pakai ini? Iya, bisa. Wah. Bisa buat obat migrain nih. Pala. Kembang pala, terus apa lagi, Mbak? Ini biji pala. Nah, kalau kembang pala buat migrain, bijinya untuk apa nih, Ini Mbak? buat enak tidur. Untuk enak tidur. Wah, saya suka kalau susah yang tidur tuh, susah Mbak. tidur tuh minum ini. Wah, obat susah tidur, insomnia, Mbak ya? Iya, betul. Obat insomnia, biji pala. Terus apa lagi, Mbak? Biji pala. Lalu ada lada hitam. Lada hitam untuk apa tuh, Mbak? Lada hitam buat stamina. Bedanya lada hitam sama lada putih itu apa, Mbak? Beda, kalau lada putih kan buat masak, lebih berasa ladanya karena pedes. Oh, Kalau pedes. ini kan nggak, pedesnya cuman hangat, bukan pedes. Oh, hangat. nggak pedas tapi hangat. Iya. Beda ya? Wah, Iya, beda. untuk apa tadi, Mbak, ini? Buat stamina. Wah, buat stamina. Wah, lada hitam buat stamina. Jangan lupa. Wah, nggak pernah kebayang nih. Ternyata banyak bahan herbal bisa ditemukan dengan mudah di pasar tradisional. Bahan-bahan tersebut ternyata nggak asing juga kok buat kita. Seperti cengkeh, ternyata bisa menjadi obat untuk susah tidur. Kayu manis untuk menetralkan gula dalam darah, dan jahe merah sebagai obat untuk asam urat, rematik, migrain, dan lambung. Bahan-bahan sudah didapat, Makasih, Bang, ya. sekarang tinggal belajar mengolah mereka menjadi obat. Wah, makin penasaran nih. Mau dimasukin tuh, Mbak? Masukin bahan-bahan? semuanya ya. Ini daun pandan. Lama, capek juga. Ingin coba untuk bebaskan diriku. Ingin coba untuk bebaskan diriku. Pertama kali saya diajarkan membuat jahe purwaceng, salah satu ramuan herbal yang menjadi favorit konsumen. Bahan-bahan udah dibeli nih, Mbak ya? Kita Iya. buat apa nih, Mbak, sekarang nih? Kita tinggal sekarang bikin jahe purwacengnya. Perwacang yang buat flu dan vitalitas itu, Mbak ya? Iya, buat Wah, laki-laki. Kebetulan nih buat teman saya, Mbak. Buatnya di mana nih, Mbak? Di sini Oh ya. kita cuci Sekarang dulu ya. apa dulu nih, Mbak? Kita cuci dulu bahannya ya. Cuci dulu ya? Iya. Sebelum diolah, jahe merah harus dicuci hingga bersih. Karena kan kita nanti ngolahnya sama kulit-kulitnya. Oh, sama kulit-kulitnya Sama dipakai? kulit-kulitnya. Karena di bawah kulit jahe itu ada kandungan minyak asiri. Minyak itu asiri? yang bagus buat kesehatan. Oh, di bawah kandungan kulitnya ini ya? Iya. Oh. Minyak asiri itu untuk apa, Mbak, tadi, Mbak? Minyak asiri buat bagian dalam ya. Buat flu, Oh, flu. buat masuk angin. Masuk angin. Iya. Hangat dong berarti di badan, Hangat. Mbak? Biasanya dipakai malah untuk itu obat gosok. Oh, buat gosok? Iya, minyak asiri obat gosok. Dari panasnya itu dari minyak asiri. Saat jahe merah dibersihkan, jangan lupa untuk memperhatikan kondisinya. Nah, kalau ini kan yang busuk nggak dipakai. Kalau dari busuk dari mana, Mbak? Beda warnanya, ini kan merah, ini kan agak keriput.
Oh, keriput. Ini juga ini kan keras, ini kan keriput. Setelah jahe merah dicuci, saatnya membuat bumbu. Siapkan daun pandan, serai, cengkeh, biji pala, kembang pala, kayu manis, kapulaga, serta gula dan garam. Semua bahan ini kemudian direbus. Ini direbus berapa lama nih, Mbak? Ini direbus sampai warnanya berubah, sampai Warna apanya sampai berubah? warna dari airnya berubah. Warna airnya berubah jadi apa? Jadi warna kemerahan. Warna kemerahan. Mm. Nah, proses Ini dari air itu proses- bening sampai dia kemerahan itu berapa lama biasanya? Itu kira-kira 1,5 jam ya. 1,5 jam ya? Wah. Semua dimasukin tuh, Mbak, Masukin bahan-bahannya? semuanya ya. Ini daun pandan. Nah, Mbak, tahu resep ini dari mana, Mbak, buat obat-obat seperti ini, Mbak? Ini resepnya dari keluarga ya, dari nenek, dari ibu gitu. Oh, turun-temurun. Turun-temurun, resep Nah, turun-temurun. Kalau orang yang pengen belajar, bisa seperti Mbak ini gimana? Pengen belajar, di setiap kemasan saya kasih komposisinya. Ya, Jadi komposisi. ada di kemasan jahenya ada Tapi kan orang nggak komposisinya. tahu, Mbak, cara prosesnya. Belajarnya di mana tuh? Di rumah, di tempat di pelatihan ada pelatihan jahe merah. Oh, ada pelatihan ya? Pesan Mbak Rahma, jangan khawatir jika tidak memiliki ilmu dasar pengolahan obat herbal. Kita bisa belajar dari buku-buku herbal, internet, ataupun ikut pelatihan-pelatihan herbal. Aromanya juga tercium ya. Wah, Mas ini nama, Mbak? Mau bikin nasi goreng, Mbak? Enggak, bukan. Oh, bukan. Ini mau olah dari tadi yang jahenya tadi. Oh, jahe belum Jahe, tadi ya? ah. Oh, jahe itu nggak direbus ya? Direbus nanti bersama bumbunya. Setelah bumbu jadi, jahe yang sudah diparut, disaring, dan direbus bersama bumbu yang sudah disaring juga. Lalu, masukkan gula. Setelah jahe dan bumbu tercampur rata, tambahkan bubuk purwaceng lalu masukkan ke dalam kuali besar. Diaduk selama kurang lebih setengah jam. Aduh, ngaduk seperti ini harus dilakukan selama 20 menit ya, Mas ya? Iya. Sampai dia mengental seperti dodol. Lama, capek juga. Nah, sambil menunggu, saya mau belajar meracik ramuan pelangsing badan. Aha, daun jati Cina sang peluntur lemak. Seperti ini, Mbak, ya, daun jati Iya. Cina ya? Basahnya seperti ini ya. Untuk- Daun aslinya. Daun aslinya untuk melangsingkan badan nih, Mbak ya? Dengan badan. Nah, untuk proses jati Cina ini sendiri perlu bahan lain nggak, Mbak? Ya dari yang enggak hanya jati cinanya aja ya. Hanya jati Cina ini aja ya? Hanya jati cina aja ya. Diapain aja, Mbak, daunnya ini, Mbak? Ini setelah ini namanya seser ya. Seser. Seser ini nanti kita jemur di matahari. Jemur matahari kurang berapa lebih lama? 2 hari. 2 hari. Setelah itu nanti kita oven, nanti di blender baru dikemas. Selain jahe purwaceng, daun jati Cina juga menjadi produk herbal yang terlaris di sini. Jika dikonsumsi rutin 2 kali sehari, daun ini dipercaya berkhasiat menurunkan berat badan sebanyak 5 kg hanya dalam waktu 2 minggu. Wah, bisa cepat kurus nih minum ramuan jati Cina. Nanti Sudah selesai ini, Mbak? penggunaannya diseduh ya. Enggak, nanti ini di oven dulu. Di Oh, oven di oven kurang lagi? lebih 10 menit. Kurang lebih 10 menit. Sambil menunggu ini, instan kita udah jadi. Instan yang mana? Yang tadi jahe purwaceng. Purwaceng udah jadi? Iya, kita lihat dulu. Ini di bawah, Mbak. Setelah diaduk terus-menerus secara konstan, jahe purwaceng yang awalnya cair akan mengental dan berubah menjadi bubuk. Wah, udah jadi nih, Mbak, jadi bubuk, Iya, Mbak. udah jadi. Tadi yang cair itu langsung jadi bubuk gini, Mas? Iya, itu kan prosesnya kita cuma 20 menit paling. 20 menit harus duduk terus jadi bubuk ini ya? Iya. Wah, setelah bubuk ini diapain lagi nih, Mas? Ini kita Disaring. ayak. Diayak? Iya. Wah, saya bantu, Mas. Sini, Mas. Setelah jahe purwaceng menjadi bubuk instan, jahe purwaceng dikemas ke dalam plastik. Jahe purwaceng bisa bertahan 2 tahun tanpa bahan pengawet asal dikemas dalam kemasan yang kedap udara. Selain dikemas dengan plastik, jahe purwaceng juga dijadikan kapsul loh. Gimana caranya ya? Reaksinya mungkin 3 minggu setelah minum ini, Mas. Lebih rutin. Tiap rutin. Ingin coba untuk bebaskan diriku. Ingin coba untuk bebaskan diriku. Setelah belajar membuat dan mengemas ramuan jahe purwaceng, sekarang membuatnya menjadi kapsul.
Iya benar. Nah, tapi hanya bisa pakai alat ini aja ya? Enggak, kita bisa bikin manual juga ya. Semanual gimana caranya, Mbak? Caranya kita buka ya. Dibuka, Yang bagian yang tingginya, Yang panjangnya, panjangnya itu kita cocok ke bubuknya. Cocok Iya, bubuk. kita ini sampai dia penuh. Kalau dia penuh kan dia nggak bisa ngisi lagi kan. Masuk, tutup. Oh, gitu. Saya mau juga, Mbak. Nah, coba sampai penuh ya. Penuh ya. Wah, pertama kali nih umur bikin kapsul. Jika membuat dengan cara manual, akan memakan waktu yang lama. Alat membuat kapsul ini fungsinya selain mempercepat, juga membuat takaran menjadi lebih pas. Ide membuat herbal teh kapsul ini dari mana, Mbak? Kadang-kadang orang mencari yang praktis ya, nggak suka seduh-seduh, nggak suka pahit. Kalau kapsul kan kita tinggal minum pahitnya nggak terasa. Oh iya, langsung ketelan, Mbak ya. Sedangkan semua herbal itu pasti punya rasa pahit. Punya rasa pahit pasti, Mbak ya. Karena alami, Mbak ya. Tapi memang lebih banyak peminatnya yang kapsul, Mbak, dibandingin yang seduh-seduh itu. Tergantung ya. Kalau biasanya kalau anak kecil tuh sukanya kapsul ya. Anak kecil kapsul, Iya. orang tua mah biasa Kalau aja. orang tua kalau yang suka pahit ya dia maunya seduhan atau godokan. Mbak, Purwaceng ini kan untuk vitalitas laki-laki ya? Iya. Selama ini pernah ada komplain nggak, Mbak? Nggak berhasil nih saya, nggak vitalitas, loyo-loyo aja. Ada, gitu. pasti ada ya. Jadi nggak semua orang bisa beradaptasi dengan herbal Oh gitu, tubuhnya. Mbak? Nggak Nah, semua itu orang. membedakan orang yang terbiasa dengan herbal Jadi itu gimana? kalau dia sudah terbiasa tubuhnya dengan kimia, ketika dia kena herbal dia jadi kebal. Jadi nggak bisa. Karena kan kandungan herbal lebih sedikit dari kimia. Oh, berarti justru makanya jangan biasain dong minum Iya, obat dari kimia, dari Mbak ya? kimia. Malah jadi nggak bagus buat Jadi badan, nggak Mbak ya? bagus buat badan. Jadi kita terbiasa. Hati-hati tuh makanya. Kalau obat kimia tuh. juga dari dosis yang sedikit nanti dia nggak kebal, nanti kita nambah lagi dosisnya kan. Kalau herbal seperti itu aja dosisnya. Nggak nambah ya? Nggak nambah, cuman lama prosesnya aja. Orang suka nggak sabar sih, Mbak ya? Nggak sabar. Pasti kalau herbal itu lama. Pasti lama ya? Minimal 3 bulan konsumsi baru kita bisa kelihatan hasilnya. Karena ramuan jahe Purwaceng sangat diminati konsumen, produksi jahe Purwaceng bisa mencapai 5.000 kapsul dan 30 kg ramuan instan per harinya. Wah, nampaknya memulai usaha ramuan herbal ini bisa menjadi pilihan bisnis yang menjanjikan nih. Kita harus mengenal jenis herbalnya, dari manfaatnya, penggunaannya, dan itu semua bisa didapat dari buku-buku herbal ya, pelatihan-pelatihan herbal, dan terutama dari pengalaman-pengalaman dari pasiennya. Yep, mengenal produk herbal menjadi syarat yang utama. Karena kita harus mengetahui keluhan konsumen dan memberikan ramuan herbal yang tepat. Oh, Mbak, kalau pembeli ada tuh biasanya harus menjelaskan nggak sih, Mbak? Nah, menjelaskan. Tipnya ya kalau mau ngejelasin ya, kita kan belum hafal khasiat-khasiatnya sama komposisinya. Nah, ketika pembeli pegang sirih pinang, kita pegang juga sirih pinang. Jadi kita sambil kita ngejelas kita baca. Oh, sambil nyontek Gitu, ya? sambil nyontek. Kayak saya ini yang baru-baru. Karena yang baru-baru itu kan nggak hafal kan. Iya, saya nggak Jadi hafal, Pak. pembelinya ambil sirih pinang, kita juga ambil. Oh, jadi Jahe merah kita juga ambil. Mbak, nanti. Mbak, ini. Mbak, begitu ya, Mbak? Enggak perlu, dari jauh juga kelihatan Oh, kan dari jauh ini. kelihatan. Atau dijelasin ini khasiatnya ini, komposisinya Tapi ini kan sambil malu, kita Mbak, baca. kalau saya penjual nggak tahu. Nggak apa-apa. Oh, Jadi baik. sembari si pembelinya tahu kalau di labelnya ini sudah ada khasiatnya dan komposisinya dan aturan minumnya. Waduh, gimana nih? Ada 65 jenis produk herbal di sini. Nggak mungkin menghafal semuanya dalam waktu yang singkat. Untung di setiap label ada penjelasannya. Jadi bisa nyontek. Wah, Mbak, beli apa nih, Mbak? Beli jahe. Beli jahe. Kan di pasar ada, Mbak, kalau jahe. Jahe merah ya? Iya. Wah, kalau jahe merah. Yang steril jarang. Yang steril jarang ya? Oh ya bener, Mbak. Ini steril, Mbak. Saya juga ikut buat nih, Mbak. Konsum juga? Konsum saya belum, Mbak. Tapi saya tahu nih khasiat-khasiat nih, Mbak. Terus cek dulu. Wah, asam urat, Mbak. Migrain, masuk angin. Pastinya sih buat masuk angin sih kalau saya sih. Buat masuk angin. Wah, cocok banget, Mbak. Jahe merah. Nah, kalau buat si Mas nih, jahe Purwaceng. Purwaceng mantap. Purwaceng mantap nih, Mas. Tahu nggak, Mas, buat apa, Mas? Iya, vitalitas nih. Wah, mantap kan, Mas. Harus beli ini, Mas. Tapi ya reaksinya mungkin 3 minggu setelah minum ini, Mas. Lebih rutin. Rutin. Nanti mau coba. Iya. Usaha ramuan herbal ini sudah berjalan selama 5 tahun. Animo konsumen mulai tinggi sejak dipasarkan lewat internet. Memulai bisnis ramuan herbal tidak perlu modal besar.
Untuk menghasilkan 40 bungkus jahe Purwaceng saja hanya memakan total biaya Rp295.000. Sedangkan keuntungan dari penjualannya bisa mencapai lebih dari 200%. Wow! Wah, Mbak, bisnis herbal ini sehat dan menguntungkan nampaknya. Iya, sehat dan menguntungkan. Dan yang banyak dicari orang itu biasanya pelangsing dan jahe Purwaceng. Jahe Purwaceng. Purwaceng untuk vitalitas pria. Oh, sedangkan yang Pelangsing Pelangsing itu pasti jati Cina. jati Cina. Untuk biasanya perempuan ya. Perempuan banyak pasti yang senang gitu ya. banyak yang cari. Walaupun punya 65 jenis lagi sebenarnya. Mbak. Iya, masih Wah, banyak. banyak ya. Macam-macam kan ya, ada yang obat kanker, obat kista, obat asma, banyak. Sekarang kita nyoba nih, Mbak ya. Boleh. Panasnya jahe tuh berasa banget nih. Seger, badan langsung jadi seger, tapi minumnya jangan terlalu banyak. Nanti tenggorokan jadi panas. Berawal dari resep keluarga, kini menjadi usaha yang menjanjikan. Asal menjaga kualitas produk serta ditunjang pemasaran yang tepat, produk ramuan herbal akan selalu dicari oleh pembeli. Dan jangan lupa untuk mendaftarkan produk ke Departemen Kesehatan agar pembeli tidak ragu. Gimana? Berniat mencoba? Prospek kedepannya bagus karena semakin banyak orang beralih dari obat-obat kimia ke obat herbal. Tapi saingan juga banyak, saingan-saingan tuh banyak. Karena banyak juga yang di luar sana yang mempunyai bisnis sejenis. Asalkan kita bisa menjaga mutu dan bisa mengerti apa keluhan-keluhan pasien, kita pasti bisa bertahan.